Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, baik AKL 1 maupun AKL 2, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Baik, untuk anak-anakku kelas 12, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di tahun ajaran baru 2021-2022 yang kalian sudah selesai memenuhi kegiatan KBM di semester 4. Sekarang kalian sudah di kelas 12, yaitu di semester 5. Nah, nanti di kelas ini banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus kalian selesaikan untuk persiapan mengenai ujian, baik ujian produktif akuntansi atau ujian kompetensi, kemudian ujian sekolah atau US, dan yang terakhir adalah ujian praktek. Baik, untuk anakku di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran akuntansi pemerintah atau lembaga instansi pemerintah. Di pertemuan pertama ini, saya menjelaskan mengenai tentang komputerisasi akuntansi, sampai dengan nanti macam-macam komputerisasi akuntansi yang masuk dalam KD.1. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk memulai materi di slide pertama, yaitu mengenai komputerisasi akuntansi. Ya. Nah, ini adalah komputerisasi data akuntansi, yaitu definisi dari komputer akuntansi. Komputer itu adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang saling bekerja sama dengan membentuk sistem yang rapi. Jadi komputer akuntansi ada dasarnya, yaitu pertama pengertian dari komputer, yang kedua nanti pengertian dari akuntansi, dan yang ketiga penggabungan. Apa sih dalam definisi dari antara komputer dan akuntansi? Kita lihat ke bawah, ya di sini akuntansi adalah metode pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan. Ya, selalu dengan akuntansi adalah yang bersifat dengan keuangan, baik untuk pencatatan, penggolongan maupun peringkasan. Apa saja yang ada dalam akuntansi pemerintah untuk akuntansi kepemerintahan, kemudian akuntansi perpajakan untuk bagian pajak, akuntansi keuangan untuk bidang keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir baru ada definisi penggabungan antara komputer dan akuntansi. Nah, komputer akuntansi ini yang kalian sudah pernah mengenal dan sudah punya aplikasinya, yang kemarin kalian sudah terima dari saya, yaitu untuk mendownload aplikasi komputer akuntansi atau Mayop, adalah alat bantu komputer untuk melakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan. Kalau tadi, itu adalah akuntansi pengertiannya metode pencatatan penggolongan yang bersifat keuangan. Kalau komputer itu berarti sudah dibantu dengan menggunakan aplikasi atau alat bantu komputer, ya, untuk data khusus program komputerisasi akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akuntansi, ya, baik untuk jurnal, buku besar, nah, dan sampai dengan laporan keuangan. Untuk komputer akuntansi ini lebih praktis dari akuntansi manual. Jadi kamu tidak perlu menjelaskan atau memposting akun-akun ke dalam buku besar. Biasanya kalau komputer akuntansi ketika kamu selesai menyelesaikan jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal penyesuaian atau jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, ketika kamu sudah menyelesaikannya, maka nanti diotomatiskan oleh aplikasi Mayop atau komputerisasi akuntansi akan muncul laporan keuangan. Jadi kamu nggak perlu buat buku besar, neraca saldo, kertas kerja, tidak perlu membuat seperti itu. Jadi nanti langsung muncul dengan sendirinya laporan keuangan yang sudah kalian kerjakan dari transaksi awal sampai dengan transaksi akhir. Yang penting adalah kunci penjurnalannya itu tidak salah untuk penempatan debit dan kreditnya. Ya, jadi kalau misalkan kamu salah penempatan akun debit dan kredit akan mempengaruhi perubahan laporan keuangan. Baik itu yang bersifat laba ataupun rugi, ataupun yang perubahan posisi laporan keuangan, atau disebut juga dengan neraca. Itu adalah mengenai komputer akuntansi atau aplikasi Mayop Accounting. Ya.
Kemudian selain dari itu, komputer akuntansi juga mempersingkat untuk memperkerja atau mempersingkat dalam penyelesaian transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Kalau kita menyelesaikan secara manual, mulai dari jurnal sampai dengan closing, baik closing neraca saldo, closing jurnal penutup, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, kalau di komputer akuntansi itu waktunya lebih singkat, karena dia menggunakan sistem yang sudah secara otomatis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya sistem komputer akuntansi. Yang pertama itu dokumen dasar yang digunakan sebagai bukti transaksi pada suatu sistem. Sangat menentukan tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Jadi dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan ya untuk kita jadikan sebagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sangat menentukan untuk tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan apakah mengalami kerugian atau sebaliknya. Yang kedua, adanya dokumen dasar yang berkualitas dapat dihasilkan berbagai bentuk informasi yang akurat. Jadi, ketika nanti kita menyelesaikan jurnal, ada beberapa dokumen yang berkualitas, contohnya itu menerima pelunasan piutang, kemudian menerima pendapatan jasa. Nah, ini harus benar-benar dalam bentuk informasi yang akurat. Karena apa? Karena penerimaan perusahaan itu tidak boleh sedikit berkurang, karena itu mempengaruhi labanya perusahaan. Ya, jadi perlu dihati-hati kalau kita menerima kas masuk, ya. Jadi informasinya harus akurat. Akurat itu dalam bentuk apa? Siapa customer-nya atau supplier-nya yang sudah menerima atas dasar kerjasama kita selama pada bulan atau periode tertentu. Nah, ketiga, dokumen dasar kurang berkualitas menyebabkan terjadinya perjalanan informasi sesuai kebutuhan perusahaan. Dokumen dasar kurang berkualitas. Nah, ini menyebabkan terjadinya tidak berjalannya informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini kebalikannya dari poin yang kedua. Jadi kalau misalkan yang ketiga itu kita kurang teliti, ya pastinya selain tidak berjalannya informasi akan menyebabkan perubahan laporan keuangan atau laporan keuangan yang salah dan bisa menyebabkan saldo perusahaan mengalami kerugian atau selisih, ya karena akurat atau dokumen dasarnya tidak berkualitas. Misalkan dokumen dasarnya itu dari penginputan yang kita terima adalah salah mengenai saldo akhirnya. Nah, tugasnya akuntan adalah hanya mencatat nominal yang tercatat di dalam dokumen dasar. Kalau kita melihat dari dokumen dasar tersebut salah dan kita tidak teliti, maka nanti akan menyebabkan terjadinya ya bisa mengalami perubahan posisi keuangan dan bisa mengalami kerugian perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kelebihan dari komputerisasi akuntansi. Yang tadi saya jelaskan kelebihannya, selain kecepatan proses, ya, untuk mempersingkat waktu, kecepatan proses, meningkatkan volume hasil kerja. Nah, meningkatkan hasil volume kerja ini adalah pekerjaan yang tadinya banyak akan menjadi ringan. Jadi volumenya ini lebih ditingkatkan, pastinya akan mengurangi pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan. Pencegahan kekeliruan jelas. Kalau kita mengerjakan secara manual, karena kita manual berarti tidak secara sistematis. Artinya atas dasar pemikiran kita. Nah, kalau misalkan mayop itu secara sistem, berarti sudah sistem yang menjalankan. Kemudian yang keempat, posting dilakukan secara otomatis. Jelas, tidak melaksanakan buku besar. Kalau kita mengerjakan mayop, tidak ada buku besar atau pemindah bukuan. Kita hanya mengerjakan jurnal. Setelah jurnal selesai, kita sudah melihat laporan perubahan posisi keuangan atau laba dan ruginya perusahaan. Hanya mengerjakan transaksi jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal penyesuaian. Kemudian yang selanjutnya, efisiensi percetakan dokumen. Ya, percetakan dokumennya lebih efisiensi, jadi ketika nanti sudah selesai, kita bisa mencetak langsung dari program mayopnya, melalui PDF bisa, melalui dari komputer akuntansi juga bisa. Ya, kemudian yang terakhir, pengamanan data yang terjamin. Ini kalau kita sudah membuat, kita bisa menyimpannya di berbagai macam tempat di aplikasi komputer,
ya, dalam bentuk soft copy, bisa juga dalam bentuk flash disk. Kalau manual, berarti kita mengerjakan dalam bentuk hard copy, antisipasinya adalah takut terjadi kehilangan data atau dokumen. Ya, kita lanjut. Nah, saya menjelaskan sampai di sini, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan di pertemuan kedua, masih mengenai KD.1 tentang akuntansi pemerintahan, mengenai komputerisasi data akuntansi. Nah, ini macam-macam program komputer akuntansi, ya. Yang pertama adalah MAYOP yang tadi saya jelaskan, Mayor of Business atau MAYOP, ya. Nah, ini pengertiannya adalah MAYOP merupakan, ya, software pengolah data yang cukup populer di Indonesia. Tampilannya sangat sederhana dan bisa membuat pembukuan data-data keuangan secara praktis, akurat, lengkap, dan terpercaya. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai MAYOP. Nah, yang kedua adalah Microsoft Office Accounting Express. Ya, ini juga pengertiannya adalah MOAI memiliki kelebihan tampilan antarmuka yang cukup detail dan sederhana, sehingga mudah digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kedua sistem ini sangat mempengaruhi kinerja para akuntan atau staf accounting dalam menyelesaikan pekerjaan baik di perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Ya, itu saja pertemuan pertama ini yang saya jelaskan secara singkat. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pembahasan komputerisasi akuntansi di pertemuan pertama. Ya, pada materi berikutnya akan saya jelaskan, dan jika nanti ada yang ingin bertanya bisa melalui via WhatsApp mengenai komputerisasi data akuntansi di mata pelajaran akuntansi pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.